Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Limit X mendekati V per 2, 1 dikurang sin kuadrat X per sin 1 per 2 X dikurang cos 1 per 2 X kuadrat. Nah, untuk jawab soal ini 1 dikurang sin kuadrat X, teman-teman ingat bentuk ini. Ya, jadi yang atas kita buat jadi bentuk seperti ini. Kemudian yang bawah, teman-teman ingat bentuk A dikurangi B kuadrat. Sehingga yang bawah kita buat jadi seperti ini. Sehingga soal menjadi 1 ditambah sin X dikali 1 dikurang sin X menggunakan ini ya. Kemudian yang bawahnya kita gunakan yang ini. Jadi sin kuadrat 1 per 2X ditambah cos kuadrat 1 per 2X dikurang 2 sin 1 per 2X cos 1 per 2X. Selanjutnya, perhatikan bentuk ini identitas trigonometri di mana sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1 kan gitu, sehingga yang ini bisa kita buat menjadi 1. Kemudian bentuk yang ini, perhatikan itu sama, ingat sin 2 theta. Sin 2 theta itu 2 kali sin theta dikali cos theta. Nah, karena ini setengah ya, berarti ini bisa kita ubah menjadi sin X. Sehingga soal menjadi 1 ditambah sin X dikali 1 dikurang sin X per 1 dikurang sin X. Nah, ini bisa kita bagi. Sehingga menjadi limit X mendekati V per 2 dari 1 ditambah sin X. Nah, sin V per 2 itu kan 1 ya. Berarti 1 ditambah sin V per 2 yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu. Menggunakan aturan L'Hopital. Berarti menggunakan aturan L'Hopital teman-teman harus bisa menurunkan limit fungsi ini. Nah, kalau kita turunkan, ini bentuk kuadrat, berarti kita gunakan rumus ini ya. Limit X mendekati V per 2. Nah, turunan dari sin kuadrat X, turunan dari 1 kan 0. Nah, negatif sin kuadrat X kita turunkan berarti 2 kali, ini kan ada negatifnya ya, berarti negatif 2. Sin X dikali turunan sin X itu adalah cos X. Kemudian, untuk yang bawah, kenapa jadi negatif cos X? Tadi kan kita udah hitung ya, bisa diubah menjadi ini, bisa diubah menjadi ini. Selanjutnya yang kita turunkan yang bentuk ini aja. Kan tadi sin 1 per 2X dikurang cos 1 per 2X kuadrat itu sama aja dengan 1 dikurang sin X kan. Nah, yang kita turunkan yang ini. Turunan dari sin itu adalah cos, sehingga negatif cos X. Karena di sini ada negatifnya. Nah, cos pi per 2 itu 0. Ya, sehingga kalau kita hitung ini hasilnya 0 per 0. Ingat tadi kalau hasilnya 0 per 0 maka kita turunkan lagi. Sehingga turunan ini kita gunakan rumus yang ini perkalian ya. Negatif 2-nya nggak usah dibawa deh. Jadi negatif 2. Nah ini sin X dikali cos X kita turunkan. Berarti turunan dari sin X itu adalah cos X ya. Dikali dengan cos X. Kemudian ditambah. Tadinya kan ditambah ya nih. Nah, turunan dari cos berarti kan ini sinnya ditulis lagi sin X. Turunan dari cos kan negatif sin X. Nah, inilah negatifnya. Saya tulis di depan. Jadi, negatif sin X dikali sin X. Turunan dari cos negatif sin. Karena ini ada negatifnya berarti di sini jadi positif. Sin X. Kemudian kita substitusikan. Hingga menjadi negatif 2 dikali cos, pi per 2 dan seterusnya. Tinggal kita hitung aja. Nah, cos pi per 2 tadi kan 0 ya, berarti 0 kali 0, 0 ya. Berarti negatif 2 dikali 0 dikurang sin pi per 2 itu 1 kali 1 ya, 1. Sin pi per 2 1. Jadi, negatif 2 dikali negatif 1, ya 2 kan, per 1. Sehingga hasilnya 2. Gitu. Bisa ya? Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Limit X mendekati pi per 3, tan 3X dikurangi V dikali cos 2X per sin 3X dikurangi V. Nah, untuk jawab soal ini, berarti teman-teman ingat rumus tan. Tan itu sin per cos. Jadi kita ubah bentuknya menjadi sin 3x dikurangi V per cos 3x dikurang V. Dikali cos 2x per sin 3x dikurang V. Ingat tadi, kalau ini kan dalam bentuk pecahan ya. Kita kalikan ke atas, berarti kita kalikan dengan penyebutnya. Sehingga ini bisa kita bagi. Ya. Jadi, 1 per cos 3x dikurang V dikali cos 2x. Kemudian kita substitusikan menjadi 1 per cos 3 dikali V per 3 dikurangi V dikali cos 2 dikali V per 3. Ini 3 dikali
V per 3 ini bisa dibagi ya. Berarti jadi V dikurangi V 0 kan. Berarti cos 0. Cos 0 itu adalah 1 ya. 1 per 1. Berarti dikali cos 2V per 3. Cos 2V per 3 itu negatif 1 per 2. Nah, sehingga kalau kita hitung menjadi negatif 1 per 2. Nah, dengan menggunakan aturan L'Hopital, kita harus bisa menurunkan fungsi ini ya. Berarti tan 3x dikurangi V. Nah, ini kan tan fx gitu ya. Kalau kita tulis nih, y sama dengan sin fx, maka turunannya y aksen sama dengan f aksen x dikali cos fx. Yang teman-teman perhatikan ininya nih. Ini fx berarti diturunkan menjadi f aksen x, kemudian turunan dari sin kan cos, jadi fx. Ini berlaku untuk semua. Seperti tan misalkan ya. Tan 3x dikurangi V. Ya berarti kita turunkan 3x dikurangi V. Kalau diturunkan berarti menjadi 3 kan. Sehingga 3 dikali. Nah, turunan dari tan itu adalah secant kuadrat. 3x dikurangi V. Tulis lagi. Dikali cos 2x. Berarti ini cos 2x ya. Ini perkalian. Dari tadi kan yang perkalian udah di ini ya. Udah dikasih tahu rumusnya. Jadi turunkan yang fx-nya dulu, kemudian kali gx. Kemudian ditambah, ini tulis lagi tan 3x dikurangi V dikali turunan dari cos 2x. Nah, berarti turunan dari 2x kan 2 ya. Kemudian turunan dari cos negatif sin, maka jadi negatif 2 sin 2x gitu. Kemudian sin 3x dikurangi V, kita turunkan berarti turunan dari 3x dikurangi V itu adalah 3. Turunan dari sin itu adalah cos. Jadi 3 cos 3x dikurang V. Seperti ini ya. Kemudian tinggal kita substitusikan nilai V per 3-nya. Jadi seperti ini. Dan tinggal dihitung ya. Berarti ini 3 dibagi 3. Berarti 1 ya. Jadi V dikurangi V 0. Sehingga menjadi 3 dikali secant kuadrat 0. Dikali cos 2V per 3. Ditambah ini juga jadi 0 ya. Jadi sini. Jadi tan 0. Dikali negatif 2 sin 2V per 3. Kemudian 3 cos 0. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan nilainya. Secant kuadrat 0. Itu berarti 3 dikali secant 0 itu kan 1 ya. Berarti 1 dikali 1. 1 dikali cos 2V per 3 itu negatif 1 per 2. Ditambah tan 0 itu 0. Dikali negatif 2 sin 2V per 3. Berarti dikali negatif 1 per 2 akar 3. Per 3 dikali cos 0 itu adalah 1. Sehingga tinggal kita hitung. Ini kan ada 0 ya. Kalau ini ada 0, berarti kan jadi 0. 0 dikali ini semua jadi 0 ya. Kemudian ini 3 kali 1 kita bagi dengan 3 kali 1. Sehingga hasilnya negatif 1 per 2. Sama ya. Gitu. Baik, untuk soal ini kita juga sebetulnya bisa menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, ini kan sudah, kalau teman-teman sudah lihat video yang paling pertama yang saya buat. Nah, ini tan 3x dikurangi V per sin 3x dikurangi V-nya. Yang ini ya. Yang cos jangan dibawa. Yang ini tan 3x dikurangi V per sin 3x dikurangi V. Itu kalau kita masukkan kan ini tan 0 per sin 0. Gitu ya. Dan teman-teman ingat tan 0 per sin 0 itu kalau kita gunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri kan hasilnya 1. Sehingga bisa langsung kita hitung 1 dikali cos 2x gitu. 1 dikali cos 2x. Nah, berarti 1 dikali ini tadi. Cos 2V per 3. Sehingga jadi langsung 1 dikali negatif 1 per 2. Hasilnya sama negatif 1 per 2 juga. Nah, untuk rumus dasar limit fungsi trigonometri kita akan bahas di video berikutnya. Jadi, sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.